dan bisa juga jadi jenang khas. Nah, seperti itu Gus. Produk saya adalah kebet gandum dan masak. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya gini, aspirasi ya gini ya. Jadi saya sebagai warga Kudus gini Gus Muhaimin ya, ini luar biasa. Saya ada dipanggung dengan orang besar dan sejarah untuk keluarga saya. Terima kasih, tepuk tangan untuk saya dan untuk Gus Muhaimin. Luar biasa. Baik, saya sudah lama mengikuti Gus Muhaimin ini, muda, optimis, berani. Yang paling penting itu saya pikir ini tepat untuk menyampaikan aspirasi saya. Jadi di Kudus ini kalau saya lihat melakukan UMKM ini kendalanya hampir saya pastikan bisa dirasakan oleh banyak orang. Persoalan permodalan. Kalau disebut Farhan tadi bersama permodalan ada yang syaratnya tidak pakai agunan, itu bagus sekali. Tidak pakai aksuran, tapi kayaknya mustahil. Kecuali hibah. Nah, di Kudus ini gini Gus. Jadi kalau UMKM seperti kami ini tidak punya orang dalam kaitannya dengan supaya bisa dapat program-program yang tanda kutip agak gratisan atau mungkin lebih ringan seperti itu sulit sekali. Dan kalau kami melihat atau saya melihat dari beberapa yang dapat itu, tentunya dari kaitan pemerintah ya, maksudnya dari dinas-dinas seperti itu, orang-orangnya sama, lingkarannya pun sama. Makanya kemudian saya pikir ini adalah perlu sebuah perubahan, keadilan, kesetaraan. Nah, UMKM nanti kalau misalnya Amin ini menang akan dirombak secara total. Tapi kalau kita lihat ini kan Gus sampai sekarang masih banyak juga ternyata harga-harga UMKM ini lebih tinggi daripada harga-harga barang-barang di luar negeri. Bagaimana ya, Gus? Memang politik perdagangan yang dilakukan oleh Tiongkok dengan menjual barang lebih murah itu menjadi tantangan tersendiri. Tetapi kita bisa mulai dengan meningkatkan produksi dalam negeri yang berkualitas dengan murah harganya. Itu tidak mungkin sendiri, tetapi juga harus bantuan dari pemerintah. Karena apa? Harus agak massal. Kalau sifatnya massal, kayak yang dilakukan oleh Tiongkok itu jumlahnya besar, maka harga margin keuntungannya kecil tapi jumlahnya besar massalnya. Itu strategi yang bisa kita contoh. Kita bisa semacam mengikuti dengan modifikasi konteks keindonesiaannya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah belum ada langkah-langkah yang masif ya, yang lebih komprehensif dari atas dan bawah, baik itu dari pemerintah melibatkan BI, perbankan, OJK, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah yang membangun standar mutu dan kualitas barang sekaligus menyiapkan permodalan yang memadai. Memang harus investasi besar negara, memperkecil bunga kalau perbankan atau kur harus dirombak total agar lebih memberikan keuntungan bagi pengusaha kecil karena bunganya masih terlalu besar. Yang kedua, kita juga harus berani menginvestasikan kepada mengganti posisi rentenir aja berani tanpa agunan kok gitu loh. Rentenir aja berani tanpa agunan. Karena apa? Karena ada kontinuitas yang terjaga. Itu yang harus diambil peran oleh pemerintah. Nah, karena itu